Ya, salam sehat. Rebalancing IHSG Q2 2025. Video pertama. Jadi sebuah prediksi atau ya opini atau pendapat saya ya. Didasari dengan asumsi-asumsi tertentu ya, maka timbul prediksi. Ya, yang diperkirakan diumumkan Jumat 2025, tepatnya tanggal 25 Juli. Yang kemungkinan ya, eksekusi di Jumat diumumkan, Senin mulai berlaku, eksekusi di hari Jumat minggu depan, yaitu tepatnya tanggal 1 Agustus 2025. Ya, kita langsung ke data yang saya punya. Ya. Nah, sebelum kita menerangkan ya, ini ada angka 2222. Ini adalah perkiraan. Ya, jadi dua ini mewakili saham atau emiten LQ35. Jadi LQ35 itu adalah IDX 80. Jadi emiten di IDX 80 dikurangi jumlah emiten LQ45. Ya. Jadi 80 kurangi 45 ketemulah 35. Itu prinsipnya. Jadi asumsinya ya, kita berasumsi ini kriteria atau asumsi ya, walaupun tidak kaku ya, karena saya bukan anggota bursa atau istilahnya karyawan atau direksi atau yang berhak memutuskan ya, saham itu masuk atau keluar, cuma yaitu prediksi. Satu ya, ini 60 top market cap, kemudian dengan free float lebih dari sama dengan 7,5%, likuiditas transaksi di pasar reguler, ya, kinerja keuangan, kepatuhan, ya, kemudian relatif baru di IPO ya, di versi kita. Anggota LQ35 ya, tadi IDX 80, IDX 80 non LQ45. Valuasi terbesar di LQ45, market cap lebih dari 15 triliun dan lain-lain ya. Tapi ini sifatnya nggak kaku ya. Itu. Ini ya, satu ya yang diutamakan adalah saham LQ35, kemudian saham SMC Composite small medium cap ya, ini komposit, kemudian saham non small cap, small medium cap komposit, dan non IDX 80 ya, itu. Kemudian hari berikutnya, jadi ini angka 1 ya, tapi angka 1 di sini nggak ada. Ini yang potensial masuk MSCI ya. Jadi MSCI rebalancing itu rencana di tanggal 12 Agustus 2025 kalau nggak salah ingat, hari Jumat ya. Angka 2 itu yang diutamakan di add dalam saham LQ45 ya. Diambil dari saham LQ35 yang diprediksi masuk ke LQ45. Kemudian angka 3 ya, saham LQ45 yang diprediksi didel dari LQ45. Itu angka 3. Sedangkan angka 4 yang potensial masuk LQ45 tapi yang non IDX 80. Ya.
dengan data yang kita punyai. Ya, ini disclaimer on. Nah, jadi kita pakai yang karena 1 itu untuk MSCI, kita abaikan, kita konsentrasi ke 2, 3, dan 4. Ya, ini 2 ya. 2 itu yang diprediksi masuk ke LQ45, tapi dia anggota LQ35. Nah, di sini BRMS, PANI, HEAL, NCKL, EMTK, TAK, MIKA, MIOR. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Perkiraan 8. Ini market cap-nya. Ya. Jadi BRMS layak masuk karena dia oh ya, ini valuasinya ya. Valuasinya 341 miliar rata-rata. Sedangkan market cap-nya 62 triliun. Kemudian PANI dengan valuasi 142 miliar. Market cap-nya 273 triliun. Ya. Kemudian HEAL, market cap-nya, valuasinya 35 miliar. NCKL 24 miliar. EMTK 23 miliar. TAPG 23 miliar. MIKA 23 miliar. MIOR 20 miliar. Ini market cap-nya. Ya. Nah, itu yang di-add di LQ45 hari Jumat besok diumumkan ya. Ini posisi naik turunnya hari ini ya. Sampai MIOR ya. Dari ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emiten ini ya. Ini free float-nya. Free float-nya BRMS 32%, sedangkan PANI 10%. Maka dia naiknya paling ringan. Kemudian HEAL 56% saham publiknya. NCKL 14%, EMTK 27%, TAPG 12%, MIKA 16%, MIOR 15%. Sedangkan ini foreign, jadi BRMS asing ada 51% ya. Sahamnya ya, kepemilikan saham. Secara general, jadi dari waktu IPO sampai sekarang asing menguasai 51%. Entah asing atau asing, ya bursa atau otoritas bursa yang tahu. Sedangkan PANI 6%, HEAL 24%, NCKL 8%, kepemilikan asingnya, MTK 23% asingnya, TAK 3%, MIKA 10%, MIOR 8%. Jadi BRMS ya juaranya. Juara atau yang asing ya lebih atau menguasai 51%. 50% lebih ya. Tuh. Nah, dari yang di add tadi, yang dari LQ45 yang relatif baru IPO yaitu NCKL ya. 12 April 2023 dengan minus 48% dari harga IPO-nya minus ya.
Kemudian EMTK udah lama juga. TAPG ya, itu 12 April 2021 dengan kenaikan 473%. Lumayan juga ya, dalam waktu 4 tahun ya, 4 tahun ya. Ini kan 2005, 25 kurang 21, 4 tahun naik 473%. Keren. Kalau kita ambil IPO. Nah, itu ya. Kemudian kita mencoba, nah tadi kalau emiten yang dari LQ35, kita yang 4 ini emiten di luar IDX 80. Jadi kansnya itu masuk di sini ya, ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di luar IDX 80. Di mana market cap-nya itu adalah brand yang terbesar, yaitu 1.000 triliun ya, 1.000 triliun market cap brandnya. Nggak tahu BCA berapa ya, ada sih di atas BCA, tapi kita konsen di LQ45 dulu, rebalancing ya. Jadi valuasi terbesar itu dipegang oleh brand, kemudian DSSA ya, kemudian PANI, kalau kita ikutkan PANI ini, PANI ya. Jadi brand 1.000 triliun, sedangkan TPIA valuasinya 787 triliun ya. Itu dengan kepemilikan free float ya. Free float itu cuan 15%, PTRO 25%, DSSA 20%, Bumi 28%, brand 12%, dan TPIA 11%. Nah, di sini Bumi lebih gawat lagi asingnya, 81% dimiliki asing atau aseng. Brand 35%, yang lainnya PTRO 7 dan seterusnya. Sedangkan free float cuan paling kecil, ada TPIA 11%, cuan 15%, PTRO 25%, saham publiknya atau free float, DSSA 20%, Bumi 28%, brand 12%. Nah, ini ya yang kemungkinan masuk di LQ45. Saya masukkan semua ya. Jadi memang termasuk paling susah itu memprediksi saham-saham yang masuk LQ45. Ya, karena banyak ketentuan seperti TPIA ini kenapa nggak masuk? Ya mungkin pertimbangannya udah ada BRPT gitu kan. Masa mau LQ45 dikuasai oleh grup PP semua, misalnya masuknya TPIA masuk, brand masuk, kan kayaknya nggak etis ya. Indeks bursa dikuasai oleh segelintir orang, konglomerat. Dan mungkin ya, ini hanya mungkin tebakan saya, kenapa TPIA nggak masuk ya, padahal ini saham lama. Nah, kalau kita lihat valuasi ya brand masuk ya. Kalau lihat market cap ya, kalau valuasi ya mungkin cuan yang masuk ya. Kita hanya menyediakan alternatif emiten yang kemungkinan masuk ke LQ45. Bisa juga masuk ke MSCI ya. MSCI ada tambahan ya, seperti AADI ya, PANI mungkin ya masuk ke MSCI bulan Agustus, tapi kita ke LQ45 dulu. Nah, itu ya. Ini cuan
Ya, cuan dan brand ini relatif baru IPO. Ini milik Papa PP. Di mana cuan telah naik 6.445% dari harga IPO-nya. Dan brand telah naik 682% dari harga IPO-nya. Di mana IPO brand di tanggal 9 Oktober 2023 dan IPO cuan di 8 Maret 2023. Ya, brand harusnya masuk ya. Harusnya. Itu bukan. Karena brand itu hampir masuk FTSE, tapi dibatalkan karena adanya FCA waktu itu. Terus yang kedua, isunya tidak dimasukkan ke perhitungan indeks MSCI, bahkan terus ARB ya. Nah, kemarin ada angin segar bahwa bisalah intinya dimasukkan ke kriteria atau disodorkan ke MSCI untuk dinilai masuk layak atau enggak. Maka kemarin brand sempat arah waktu ada announcement dari MSCI. Nah itu ya, apalagi yang penting. Ini valuasi terakhir ya. Jadi saya pakai valuasi yang di sini karena ini valuasi rata-rata, sedangkan ini adalah valuasi per hari ini. Ini adalah kenaikan per hari ini. Ini harga per hari ini, tepatnya tanggal 24 Juli 2025 jam 8:19. Oh ya, di sini asing ya. Ini asing. Tapi sekarang asing sama lokal konon lebih besar porsi lokal dibanding asing. Ya, ini asing ya. Maksudnya misalnya contohnya di sini TAPG hari ini asingnya 21% buy, jadi net buy. Ya, ini 5 hari kerja, ini 20 hari kerja, ini 60 hari kerja. Jadi TAPG asing sangat suka atau konsisten ada. Oh iya, ada yang ketinggalan ini. Yang di Dell, yang 3 ini, itu simbol di Dell dari LQ45. Ya. Yaitu MAPA, valuasinya 25 juta, miliar, CTRA 23 miliar, Semra 22 miliar, JSMR 21 miliar, Sido 20 miliar, Arto 16 miliar. Nah, dari valuasi ini, kalau kita ambil, Arto kemungkinan bisa di Dell. Ya. Atau Semra ya, Semra ini valuasinya 22 miliar, tapi market cap-nya 6 triliun ya, 6,5 triliun. Sedangkan ZRA 17,3 triliun. MPPA MAPA ya 18,2 triliun. Nah, ya pokoknya yang saya blok ini adalah yang kemungkinan di Dell dari LQ45. Kalau market cap ya Semra, ya. Kemudian mungkin Sido, ya. Kita tunggu hari Jumat malam atau tepatnya ya bisa Senin, kita Senin baru diimplementasikan ke pasar. Jumat diumumkan. Ya, ini yang di Dell. Itu apalagi ya? Coba saya ke PowerPoint. Oh ya, ada satu lagi.
news ya. Nah, ini iklan ini kan nutupin di mana ini. Oh iya, ini maklum. Jadi ini ya, kebanyakan iklan. Nah, ini ya, nilai balancing LQ45, deretan saham yang berpeluang masuk dan keluar. Di sini yang masuk menurut apa ya? Menurut siapa ini ya? Oh, analis VP Head of Marketing Strategy and Planning Kiwom Sekuritas Octavianus Audi mencermati pada rebalancing LQ45 bulan depan akan terjadi perubahan bla 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 bla, sama apa aja. Saham EMTK dan NCKL menjadi saham yang berpotensi masuk ke indeks ini. Nah, jadi ya, EMTK ya, ada di sini EMTK ya. EMTK dengan valuasi 23 miliar, market cap-nya 36 miliar. NCKL, nah ada juga ya. Jadi ya, jadi hampir sama ya, maksudnya ya dia mungkin lebih profesional lah dibanding kita ya. Dia udah kerja di Kiwon Sekuritas, di mana dia menebak MTK dan CL dan Semra di sini. Sedangkan yang mengalami penurunan kap dan likuiditas dan berpotensi keluar adalah MAPA dan Semra. Kita cocokkan lagi. Nah, ini yang 3 nih yang di Dell. Ya, MAPA dan Semra masuk ya, MAPA dan Semra. Nah, tapi saya kasih alternatif yang lain karena memang tidak mudah. Nah, di sini ini alasan kenapa saham-saham tersebut masuk kemungkinan atau keluar kemungkinan dengan alasan ya valuasi dan market cap saham tersebut ya. Itu ya. Itu ya. Nah, di sini ya, menurut yang lain lagi, ini versi yang lain. Wafi ya, melihat terdapat sejumlah saham yang berpotensi masuk ke dalam indeks yang paling liquid ini. Kandidat saham tersebut adalah Cuan, Brand, Inet, PTRO. Ya. Brand, Inet, PTRO. Ya, kita ke ini, Brand. Nah, Inet nggak ada di sini. Saya juga nggak, pokoknya nggak terscreening di cara saya, Inet, ya, tapi Brand masuk. Ya. Brand masuk karena ya ini valuasinya 1.000 triliun. Oh, valuasi. Market cap-nya 1.000 triliun, valuasinya 182 miliar. Rata ya itu. Ya, Cuan dan Brand, terus yang detail apa yang detail? Nah, yang detail nggak disebutkan ya. Ya, itu ya. Jadi data yang saya sajikan ya bukan sembarang data, memang cocok dengan pengamat ya. Cuma punya saya lebih banyak menghindari kesalahan karena banyak yang dijagokan kan kemungkinan benar lebih besar. Nah, itu ya. Mungkin SAT yang belum ya. SAT-nya lihat sendiri aja ya. Sebentar, saya lihat chartnya versi iPod aja lah ya. Biar cepat. Oh ya, saya stop sebentar. Saya pakai chartnya sekuritas lain, mungkin Mandiri Sekuritas ya.
Kita mulai dari yang di Dell ya, MAPA ya. Coba. Yaitu kalau yang di Dell biasanya istilahnya kalau kita bagi antara yang di add dan di Dell, atau opini saya yang di add dan opini saya yang di Dell, biasanya yang cocok itu yang di Dell ya. Karena emang dari LQ45 yang di Dell berapa tinggal. Misalnya LQ45 kan 45 saham, otomatis kita nyari dari 45 saham itu doang. Cari valuasi yang terendah, yaitu yang kemungkinan di Dell. Kalau yang di add kan ada 800 saham, bahkan tepatnya 969 saham. Ya kan 969 saham atau 68 saham dikurangi 45 kan, LQ45 kan, ya. Masuk ke LQ45 ya kan susah, lebih susah lah intinya. Nah ya, coba kita mulai yang materi yang mudah, MAPA. Kita lihat chartnya, ya chartnya downtrend, CTRA. Properti memang agak susah masuk ke LQ45 ya, karena market cap-nya mungkin kecil, valuasinya juga biasanya lebih kecil, kecuali PANI. Semra, iya chartnya juga di bawah, jadi coba Semra, Jasa Marga, iya downtrend juga. Sido, ya Sido ya mencoba reversal ya, tapi jelas masih di bawah. Arto, nah, Arto ini bisa dia detail juga ini. Maka tadi hari ini Artonya unjuk gigi paling, atau apa mau untuk jualan hari Senin ya. Jualan hari Senin, jadi dinaikin dulu ya. I don't know, ini cuma terka-terkaan aja. Nah, itu ya, itu yang kans di Dell di LQ45. Sedangkan kita coba ke yang di add ya. BRMS ya. Ya, chartnya sideways. PANI. Iya, apa dia ngasih clue ke bursa? Tolong naikin dong, tolong masukin dong. Kita naikin di harganya. Ini PANI ya. Terus HEAL, saham rumah sakit. Nah, ini juga udah bentuk apa ini? Cup and handle. Ya. Nah, ini HEAL. Juga health ini banyak isu-isu rumor-rumor positif. Masuknya Astra ya. NCKL. Iya. EMTK. Iya. TAPG ini yang naik kenceng ini. Iya. All time high maybe. Mika. Mika ini sanksi juga. Mika sanksi ya. Mika. Mior. Ya, downtrend Mior. Ya, itu ya. Nah, di sini kita ke saham-saham dengan valuasi super. Seperti Cuan ya. Ya. Valuasi super tapi bukan IDX 80. Nah, ya ini. Nah, kemarin ada isu ya. Boleh masuk MSCI, langsung gap up ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa saham-saham PP ini sangat elastis dengan news. PTRO juga ini punyanya Papa PP juga.
waktu news ya. Waktu news masuk, dipersilakan masuk MSCI, maksudnya masuk penilaian, belum masuk ke rebalancing ya. Apa ini tadi? DSSA ya. Ya, Dian Swastika Santosa. Ini harganya premium 65 ribuan. Bumi. Iya. Brand. Nah, ini ya. Brand itu lompat waktu pengumuman MSCI. Terus TPIA, nah ini yang lelet kemarin. Nah, ini lelet ya. Lainnya pada lompat seperti Brand, Cuan, PTRO. Ya, ada 4 ya. Ya, ada 4 saham PP aja. Cuan, PTRO, Brand, TPIA. Udah andil 4 sendiri dia. Nah, itu ya. Gambaran chart sekilas dari emiten-emiten yang terkait atau diprediksi masuk dan keluar LQ45. Kita kembali ke judul. Mana judulnya? Oh, ini cukup ya saya kira ya. Rebalancing IHSG Q2 2025 video ke-1, sebuah opini atau prediksi. Salam sehat.